Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Faiza Husniyah dan saya sendiri Muhammad Yuki Saputra. Oke, kali ini kami akan mempresentasikan tentang Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Tapi pembahasan pada presentasi kali ini ada 5. Yang pertama, masuknya Islam ke Spanyol. Yang kedua, perkembangan Islam di Spanyol. Yang ketiga, kemajuan peradaban. Yang keempat, penyebab kemunduran dan kehancuran. Yang kelima, pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Oke, yang pertama, masuknya Islam ke Spanyol. Masuknya Islam ke Spanyol ini pertama kali oleh bangsa Arab, yaitu yang pendatang ke negara Spanyol. Nah, sebelum Islam masuk ke Spanyol, bangsa Jerman telah memasuki semenanjung Iberia sekitar abad ke-5 Masehi. Seorang Raja Ostrogoth mendirikan sebuah istana di Toledo sekitar tahun 513 Masehi. Kemudian, pada 569 Masehi, seorang Raja Visigoth menjadikan Toledo sebagai ibu kota dari kerajaan Visigoth Spanyol. Pada tahun 689 Masehi, Raja Recaredo menjadikan Katolik sebagai agama resmi di Spanyol. Pada awal abad ke-8 Masehi, para pendatang ini mulai berdatangan ke benua Eropa, termasuk salah satunya Spanyol. Salah satu yang pendatang yang tiba di Spanyol adalah bangsa Arab yang membawa agama Islam. Sebelum menaklukkan Spanyol, pasukan Islam terlebih dahulu menguasai wilayah Afrika bagian utara dan menjadikan salah satu dari kekuasaan dinasti Umayyah. Penguasaan Afrika Utara terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik. Menurut beberapa ahli, tujuan umat Islam menguasai Afrika Utara adalah sebagai jalan untuk melakukan ekspansi lebih besar ke wilayah Eropa. Karena dari wilayah Afrika Utara, ekspansi ke Spanyol ini lebih mudah untuk dilakukan. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa dalam memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa bin Nusair. Selanjutnya, perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol terdapat 5 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai dengan sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Perbedaan pandangan politik ini menyebabkan sering terjadinya perang saudara. Hal ini ada hubungannya dengan perbedaan etnis, terutama antara Barbar asal Afrika Utara dan Arab. Dalam etnis Arab, terdapat 2 golongan yang terus-menerus bersaing, yaitu suku Qaisi dan Yamani. Perbedaan etnis ini yang sering kali menimbulkan konflik politik, terutama ketika tidak ada figur yang tangguh. Itulah sebabnya di Spanyol pada saat itu tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang lama. Periode kedua, yaitu tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seseorang yang bergelar Amir, yaitu yang bisa disebut sebagai panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi Al-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbas ketika yang terakhir ini berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus.
Selanjutnya, ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik, bidang peradaban. Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota besar Spanyol. Periode ketiga yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman ketiga yang bergelar An-Nasir, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Al-Muqtadir, Khalifah Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia, dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdul Ar-Rahman Al-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kejayaannya, menyaingi kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan, kemakmuran, pembangunan kota, dan berlangsung cepat. Awal dari kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisham naik tahta dalam usia 11 tahun. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di tangan para penjabat. Pada tahun 981 Masehi, Khalifah menuju Ibnu Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia seseorang yang ambisius yang berhasil menancapkan kekuasaannya dan melebarkan wilayah kekuasaan Islam dengan menyingkirkan rekan-rekan dan saingannya. Atas keberhasilannya, ia mendapat gelar Al-Masyhur Billah. Ia wafat pada tahun 1002 Masehi dan digantikan oleh anaknya Al-Muzaffar, yang masih mempertahankan keberhasilan dan keunggulan kerajaan. Akan tetapi, setelah ia wafat pada tahun 1008 Masehi, dalam beberapa tahun saja negara yang tadinya makmur kemudian dilanda kekacauan. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintahkan Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu Spanyol sudah terpecah belah dan banyak sekali negara-negara kecil terbentuk. Periode keempat yaitu pada tahun 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar adalah Abbadiyah di Seville. Pada abad ini umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya, orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapat perlindungan dari istana ke istana lainnya. Periode yang terakhir yaitu periode kelima, tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol di bawah kekuasaan Barbar Afrika Utara. Mula-mula Barbar dipimpin oleh Yusuf bin Tasifin mendirikan daulah Murabaitin, kemudian datang ke Spanyol untuk menolong umat Islam Spanyol mengusir umat Kristen yang menyerang Sevilla pada tahun 1086 Masehi. Tetapi kemudian menggabungkan Muluk al-Tawaif ke dalam dinasti yang dipimpinnya sampai tahun 1143 Masehi. Ketika dinasti ini melemah, digantikan oleh dinasti barbar lain, yaitu dinasti Muwahhidin, yaitu pada tahun 1146 Masehi sampai 1235 Masehi. Dinasti Muwahhidin ini datang ke Andalusia dipimpin oleh Abdul al-Mu'min. Pada masa itu, putranya Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Mu'min
mengalami masa kejayaannya, yaitu pada tahun 1163 sampai 1184 Masehi. Kota-kota Muslim yang sangat penting saat itu adalah Cordova, Almeria, dan Granada. Ini jatuh ke bawah kekuasaannya. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan. Kekuatan-kekuatan Kristen yang tadi menyerang Islam pada saat itu dapat dipukul mundur. Akan tetapi, sepeninggalan Abu Yakub Yusuf bin Abdul Al-Mu'min, Al-Muwahhidin mengalami kelemahan tidak lama setelah itu. Muwahhidin mengalami keambrukan. Pada tahun 1212, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Nevas de Tolosa. Kekalahan-kekalahan yang dialami Muwahhidin menyebabkan penguasanya memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada 1235 Masehi. Dalam kondisi demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan Kristen yang semakin membesar. Pada tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen, dan Seville jatuh tahun 1248 Masehi. Seluruh Spanyol, kecuali Granada, lepas dari kekuasaan Islam pada saat itu. Selanjutnya adalah kemajuan peradaban. Pada kemajuan peradaban ini akan dilanjutkan oleh Faizah. Kepada Faizah dipersilahkan. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya mengenai kemajuan peradaban. Kemajuan peradaban terbagi menjadi yang pertama, kemajuan intelektual. Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasil ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab yang terdiri dari Arab bagian utara dan selatan, Al-Muwaladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam, Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, Al-Saqadilah, penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran, Yahudi, Kristen, Muzarab yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Kemudian kemajuan intelektual yang pertama yaitu filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad Ibnu Abdul Ar-Rahman 832 sampai 886 Masehi. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibn al-Saik yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Tokoh utama kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Assi, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut, yaitu pada tahun 1185 Masehi. Yang kedua itu sains. Ya, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik di Spanyol ini. Abbas Ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya Al-Nakas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahmad Ibnu Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Al-Hasan bin Abi Ja'far dan saudara-saudara perempuan Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Terus yang ketiga itu fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol di Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab di sana adalah Ziyad Ibnu Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadi pada masa Hisam Ibnu Abdul Ar-Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Said Al-Batuli, dan Ibnu Hazm yang terkenal. Terus musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecermelangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dari jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya.
Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu yang mulai dimiliki itu diturunkan kepada anak-anaknya. Kemudian yang kelima, kemajuan bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Spanyol di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan Islam di Spanyol. Seiring dengan kemajuan bahasa itu, karya-karya sastra banyak bermunculan seperti Al-Iqad, Al-Farid, karya Ibnu Abdul Rahbi, Az-Zakariyah fi Mahasin, Al-Jazirah oleh Ibnu Bassam, kitab Al-Khalaid, buah karya Al-Fatih Ibnu Khalkan, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian selain itu juga ada kemegahan pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Zahra, Istana Ja'rifah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mum, Masjid Seville, dan Istana Al-Hamra di Granada. Kemudian, dari kemajuan peradaban itu, terdapat faktor-faktor yang mendukung kemajuannya. Spanyol Islam, kemajuannya sangat ditentukan dengan adanya penguasa-penguasa yang sangat kuat dan wibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam. Seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Ar-Rahman Al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan ilmiah yang terpenting di antara penguasa dinasti Umayyah di Spanyol. Dalam hal ini adalah Muhammad Ibnu Abdurrahman dan Al-Hakam II Al-Muntasir. Tapi selain itu juga terdapat penyebab kemunduran dan kehancurannya. Penyebab kemunduran dan kehancuran peradaban di Spanyol itu, yang pertama, konflik Islam dan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan senjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Terus, tidak adanya ideologi pemersatu. Di tempat-tempat lain, para mukallaf diperlakukan sebagai orang-orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang pribumi. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada saling menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan, di samping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi tersebut. Terus yang ketiga itu kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga karena dia fokus mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga dia lalai membina perekonomian. Akibatnya sering timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan, mempengaruhi kondisi politik dan militer. Terus tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah muncul Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tahrif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan oleh permasalahan ini. Terus yang kelima itu keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak adanya kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Peradaban Islam di Eropa. Pengaruh peradaban Islam di Eropa adalah Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama pada bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Pengaruhnya peradaban Islam termasuk di dalamnya pemikiran Ibn Rushd ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Muslim. Baiklah, terima kasih. Segitu saja penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Baiklah, segitu saja penjelasan mengenai Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.